Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutan hadis ini Rasulullah katakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim bahtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, itu adalah karena banyaknya mereka bertanya. Diperintah, dilarang, kebanyakan bertanya. Kepada siapa? Kepada nabi mereka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Dan mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebetulnya menyikapi hukum syariat Islam. Yang kita kedepankan itu kalau sudah paham, hendaknya kita lakukan, kita perjuangkan, kita dakwahkan. Tidak usah terlalu banyak dibahas, apalagi sudah jelas. Jelas yang pertama misalnya itu wajib atau tidaknya. Yang kedua misalnya jelas di situ ada ikhtilaf para ulama. Maka kita ambil mana yang paling kuat menurut kita lakukan. Tidak usah bahuwalan kata orang Banjar. Cekcok, perkara khilafiyah. Padahal kita sudah ambil ini pendapat kita, lakukan. Jangan lagi banyak membahas. Banyak bertanya itu bikin celaka. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ayat awalnya begitu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Perintahnya sebetulnya jelas, nggak perlu bertanya. Disembelih aja sapi betina. Tapi apa? Di dalam Al-Quran itu ada banyak pertanyaan dari umatnya itu. Pertama adalah pertanyaan, kata umatnya itu, atattakhiduna huzwa. Apakah engkau ini menjadikan kami ini bahan olok-olokan? Apa maksudnya suruh nyembelih sapi betina? Kalau kita lihat di beberapa tafsir, ini hikmahnya adalah salah satunya untuk menghilangkan pengagungan mereka kepada sapi yang pernah mereka sembah pada masa Samiri. Samiri kan bikin patung sapi disembah. Maka ketika mereka disuruh menyembelih sapi, ini seolah-olah mengolok-olok mereka. Mereka katakan, apakah ini engkau mengolok-olok kami, wahai Musa? Jadi ini pertanyaan pertama, memang kritis ya. Kritis berpikirnya nginget masa lalu. Tetapi ini tidak layak ditanyakan. Makanya Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang jahil. Maknanya apa? Menjadikan agama sebagai bahan candaan ini adalah termasuk, kata Nabi Musa, pekerjaan jahil. Masa perintah Allah dijadikan candaan? Setelah yakin bahwasanya itu adalah betul-betul perintah Allah, nggak segera dilakukan. Mereka bertanya, ud'u lana rabbaka mahi. Mintalah kepada Tuhan engkau untuk menjelaskan sapi seperti apa yang mau disembelih itu. Padahal sudah dikatakan sapi betina. Kata Allah kasih jawaban, innaha baqarah la faridu wala bikr. Itu sapinya tidak tua dan tidak muda, sedang banar. Setelah itu tidak segera mencari. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lauluha. Warnanya apa? Warnanya apa? Maka dijawab warnanya itu kuning tua. Tasurrun nazirin, kalau dilihat itu menyenangkan. Coba mencari yang seperti itu. Ada mungkin kuning tua tapi dilihat ada tapi baik. Nah, ini kriterianya bertambah. Tidak segera mencari, bertanya lagi, yuk ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Bagaimana sih sebetulnya sapi itu? Masih kami samar. Akhirnya dijelaskan bahwasanya sapi itu belum pernah dipakai membajak tanah. Tidak pula mengairi tanaman. Tidak ada catatnya dan tidak ada belangnya. Akhirnya mereka itu kesulitan sendiri, hampir-hampir tidak ada dapat sapi yang
kriterianya ditentukan itu. Dapat harus ditimbang kulitnya itu dengan emas untuk harganya. Para sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh Allah beri perintah banyak membahas. Bandingkan andai Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam riwayat beliau itu disuruh sunat khitan. Ini contoh Nabi Ibrahim itu tidak terlalu banyak bahas. Suruh khitan ya khitan aja. Dalam riwayat itu dikatakan pakai kapak beliau itu. Ya. Jadi kalau ada yang mau mengikuti khitan menuruti Nabi Ibrahim pakai kapak gitu. Sekarang pakai laser, pakai macam-macam. Nabi Ibrahim pakai kapak, nggak peduli amat. Pokoknya perintah Allah beliau laksanakan. Hanya saja memang ini kalau untuk perintah yang sebetulnya jelas. Kalau perintahnya itu masih belum jelas atau perlu pembahasan, ini yang saya sampaikan di iklan itu bahwasanya bertanya itu bagus. Bertanya itu bagus. Di kitab Ta'limul Muta'alim disebut bahwasanya generasi para ulama dulu itu adalah generasi matakul. Matakul. Artinya apa yang engkau katakan. Karena mereka sering bertanya bagaimana pendapat engkau. Apa yang engkau katakan dalam perkara ini. Ini adalah hal yang baik. Sebagaimana kata Imam Ali. Bahwasanya ilmu itu adalah khazain. Seperti lemari. Wa miftahuhu as-su'al. Kunci untuk membuka ilmu itu adalah bertanya. Berapa banyak orang tidak dapat ilmu gara-gara nggak bisa bertanya. Atau dia bertanya tetapi seharusnya yang ditanyakan itu adalah perkara yang lebih penting daripada yang dia tanyakan. Jadi, pertama bertanya ini penting untuk apa? Membuka ilmu. Yang kedua, pertanyaan ini harus bagus supaya apa? Supaya hal yang sangat penting itu bisa terbuka. Karena kalau menanyakan yang kurang penting bisa jadi yang lebih penting itu akhirnya terlewatkan. Allah sendiri kan memuji di dalam surah An-Nahl. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr kalau kalian tidak tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela orang yang nggak mau bertanya. Dari Jabir, riwayat Imam Abu Dawud, kata dia mengatakan, kharajna fi safar. Kami keluar dalam suatu perjalanan. Fa'asaba rajulan minna hajar. Seorang dari kami itu tertimpa batu. Dalam perjalanan ada seorang lelaki yang tertimpa batu. Fasajjahu fi ra'sihi tsumma ihtalam. Kemudian luka dia di bagian kepala dan celakanya malam harinya ternyata mimpi basah. Maka ketika bangun pagi hari dia katakan hal tajiduna li rukhsah fit tayammum. Adakah kami, aku ini punya keringanan untuk bertayamum aja, tidak usah mandi junub. Maka sahabat yang lain mengatakan, mana jidulaka rukhsah. Kami nggak dapati engkau punya rukhsah. Karena kita ada aja air. Agta salah famata. Maka dia kemudian mandi kepala, luka dimandi. Mungkin infeksi dan meninggal. Ketika sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita ini sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah juga mencelakakan mereka. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa enggak bertanya kalau tidak mengerti? Fa'innama syifa'ul as-su'al. Sesungguhnya obatnya jahil, al-i maknanya al-jahil. Obatnya tidak mengerti itu adalah bertanya. Al-Khattabi mengatakan ini menjadi celaan bagi orang yang berfatwa kalau dia tidak bertanya, tidak mengerti dan tidak mau bertanya, tidak membahas dulu, kemudian berfatwa semaunya.